Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 3 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus." Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terang Natal, ditulis oleh Lisa M. Samra. Kisah inspiratif. Di mata saya, pohon Natal itu terlihat seperti sedang dilalap kobaran api, bukan oleh rangkaian lampu buatan, melainkan nyala api sungguhan. Keluarga kami diundang seorang teman untuk menghadiri tradisi Altdeutsche, atau cara Jerman kuno,
perayaan tersebut menyajikan aneka hidangan pencuci mulut tradisional yang lezat dan pohon yang dipasangi lilin sungguhan. Demi keamanan, pohon yang baru ditebang tersebut hanya dinyalakan satu malam. Sambil memandangi pohon yang seolah-olah terbakar itu, ingatan saya melayang pada perjumpaan Musa dengan Allah di depan semak duri yang menyala. Saat sedang menggembalakan domba di padang gurun, Musa dikejutkan oleh semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Saat Musa mendekati semak itu untuk menyelidiki, Allah memanggilnya. Pesan dari semak yang menyala itu bukanlah tentang penghakiman, melainkan penyelamatan bagi bangsa Israel. Allah telah memperhatikan penderitaan dan kesengsaraan umatnya yang diperbudak di Mesir dan Dia telah turun untuk melepaskan mereka. Keluaran 3 ayat 8. Meski Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, seluruh umat manusia masih perlu diselamatkan bukan hanya dari penderitaan fisik, melainkan juga dari pengaruh kejahatan dan kematian yang masuk ke dalam dunia kita. Ratusan tahun kemudian, Allah bertindak dengan mengutus Sang Terang, Anaknya, Yesus, Yohanes 1 ayat 9-10, yang diutus tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat merayakan keselamatan yang telah Allah sediakan bagi Anda melalui Yesus? Tradisi lain apa yang mengingatkan Anda kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Mengapa Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya? Keluaran 3 ayat 5, lebih dari 40 tahun kemudian, malaikat Tuhan mengulangi perintah itu kepada Yosua, pengganti Musa. Yosua 5 ayat 15, dan di kitab Yosua 6 ayat 2, kita melihat bahwa malaikat itu adalah Tuhan sendiri. Bukan tanah itu yang kudus, melainkan kehadiran Allah yang menjadikan tanah itu kudus. Para teolog juga mendalilkan bahwa kasut, benda yang selalu menyentuh tanah secara harfiah, melambangkan segala hal yang duniawi. Alas kaki dianggap cemar, dan ini bertentangan langsung dengan kekudusan Allah. Sudut pandang itu memberikan pemahaman baru kepada arti penting pembasuhan kaki para murid oleh Yesus di ruangan atas, Yohanes 13 ayat 2-17. Selain itu, pada zaman Perjanjian Lama, penanggalan alas kaki adalah tanda pengesahan suatu perjanjian. Lihat Rut 4 ayat 7-8. Di luar dari perikop ini ada kisah unik yang ingin saya bagikan. Keadaan buruk, tidak menguntungkan bahkan mengecewakan kita. Siapa yang sering kita salahkan? Bukankah kita seringkali sama dengan orang Israel di Mesir ketika mereka mengalami tekanan dari Fir'aun dengan tidak diberikan jerami namun hasilnya harus tetap sama ketika mereka mendapat jerami? Akhirnya mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa dan Harun, abdi Allah. Keluaran 5 ayat 22-23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali.
Tuhan, memang sering kita persalahkan atas segala yang terjadi kepada kita, khususnya dalam hal yang tidak kita kehendaki. Tidakkah Musa sendiri ingat bahwa maksud Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan? Kisah Para Rasul 7 ayat 32-34. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Oleh karena mendengar kemarahan orang Israel, maka Musa ganti mempersalahkan Tuhan. Tidakkah kita sadari, rancangan Tuhan jauh lebih besar dari rancangan kita? Dan memang kadang kita tak mampu menyelami karya Tuhan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan memberi masalah? Mengapa Tuhan memberi anak yang sulit? Mengapa Tuhan memberikan penyakit yang ini? Mengapa Tuhan memberikan rekan sepelayanan yang tidak menyenangkan? Mengapa Tuhan memberi kehidupan yang berliku? Ketika pusat pikiran kita hanya pada kita, dan bukan pada Tuhan, maka pertanyaan-pertanyaan di atas tetap ada dalam hidup kita. Sadarilah, ada rancangan Tuhan yang mungkin hari ini belum kita pahami. Karena itu bertekunlah menantikan jawaban Tuhan sambil terus percaya kepadanya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini.
Amin. Shalom.